Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampuh mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar Ibu Hamidatur Rahma SPSI MPD, dan tak lupa juga teman-teman 7 BGSDA 1 yang kami banggakan. Pertama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam kami haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak, amin. Teman-teman 7 BGSA 1 yang kami banggakan, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proses belajar anak sekolah dasar. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertiannya dari proses belajar dan belajar, prinsip landasannya, karakteristik, dan juga implikasinya. Yang selanjutnya yaitu definisi pengertian belajar dan proses belajar. Menurut Nasution, definisi belajar tergantung pada teori belajar yang dianut oleh seseorang, dan ada batasan belajar ada 3. Yang pertama, belajar adalah perubahan-perubahan dalam sistem urat saraf. Belajar itu bisa mengasah pemikiran. Yang kedua, belajar adalah penambahan pengetahuan. Belajar juga bisa menambahkan pengetahuan yang kita belum ketahui nanti menjadi mengetahuinya. Yang ketiga, belajar sebagai perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan. Belajar juga bisa melatih, tidak hanya belajar itu mengerjakan tugas saja, tetapi kita bisa melatih pikiran. Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Misalnya, belajar bisa menerangkan, membaca, mengamati, mendengarkan, dan meniru. Tidak hanya belajar itu mengerjakan saja, tetapi kita bisa mengamati, membaca. Jadi, belajar dimaksud sebagai usaha penguasaan materi, ilmu pengetahuan yang merupakan sebagai kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi secara internal dalam diri individu dengan usaha agar memperoleh hal yang baru, baik itu berupa rangsangan, reaksi, atau kedua-keduanya, yaitu rangsangan dan reaksi. Selanjutnya yaitu prinsip landasan proses belajar. Ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Dan yang keempat yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu
Prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang-orang. Proses pengajaran yang sayoknya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan yang dipelajari diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi baru. Yang selanjutnya, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menandakan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas dan ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Karakteristik belajar anak sekolah dasar. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuan dan pemahamannya mengenai realitas. Anak yang lebih berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui pengalaman. Piaget percaya bahwa pemikiran anak-anak berkembang berdasarkan periode yang terus bertambah kompleks. Periode sensimotor usia 0-2 tahun. B. Periode praoperasional usia 2-7 tahun. C. Periode operasional konkret usia 7-11 tahun. D. Periode operasional formal usia 11 sampai dewasa. Periode inilah yang dekat dan identik dengan usia SD. Pada usia ini peserta didik mampu menggunakan logika yang mereka kuasai berupa pemikiran operasional konkret yang meliputi A. Pengurutan, B. Klasifikasi, C. Decentering atau pelebaran perspektif, D. Reversibility atau pengembalian bentuk semula. Adapun karakteristik dan kebutuhan peserta didik sebagai berikut. 1. Senang bermain. 2. Senang bergerak. 3. Anak senang bekerja dalam kelompok. 4. Senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Implikasi dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Implikasi prinsip perhatian bagi pendidik adalah pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan terwujud dalam perilaku dengan menggunakan metode bervariasi, media yang relevan, sederhana, serta pertanyaan yang membimbing. Sedangkan implikasi prinsip motivasi peserta didik adalah menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus. Yang kedua, keaktifan. Implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik dapat berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, membuat clipping, buat karya tulis, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi pendidik adalah merancang aktivitas pembelajaran individual dan kelompok kecil, menggunakan media yang langsung dapat dipakai oleh peserta didik, memberi tugas untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, melibatkan peserta didik mencari informasi dari sumbernya. Yang keempat yaitu pengulangan. Implikasi pada prinsip pengulangan bagi peserta didik adalah kesadaran mereka untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan secara berulang untuk memecahkan masalah. Dengan kesadaran diharapkan peserta didik tidak merasa bosan
dalam melakukan pengulangan. Yang kelima yaitu tantangan. Implikasi pada prinsip tantangan diantaranya adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas individu, atau berusaha memecahkan masalah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan individu. Implikasi prinsip perbedaan individu bagi pendidik terwujud dalam perilaku, diantaranya metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan individu di antara mereka, merancang pemanfaatan media dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap peserta didik. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.